bakal jadi pengalaman yang gak terlupakan kalau kita bisa liburan di kapal pesiar yang mewah. Tapi bisa bayangkan gimana kalau kita liburan di hotel mengapung? Ya, hotel mengapung ini diberi nama Hotel Hai Kumgang yang kini berada di kawasan wisata pegunungan Kumgang, Korea Utara. Harus diakui kalau bangunan ini adalah sebuah inovasi pariwisata yang mungkin tak tergantikan ketimbang kapal pesiar. Sayangnya, hotel ini bakal jadi sebuah cerita mega proyek yang gak bakal terlupakan, khususnya buat sektor pariwisata dunia. Kenapa? Karena hotel ini adalah pertama yang bisa mengapung. Bahkan tercatat udah mengarungi lautan lebih dari diameter bumi, tepatnya 14.000 km. Ditambah lagi, hotel ini terancam dibongkar oleh Kim Jong-un, Presiden Korea Utara. Tapi kenapa harus dibongkar? Semua berawal dari tahun 1980-an. Daftarka, seorang pengembang kota dari Townsville, Queensland, Australia, yang lagi nyari sesuatu yang gak biasa dan inovatif buat menarik wisatawan ke kota mereka. Rencana awal mereka berdua adalah menyiapkan 3 kapal pesiar di sepanjang pantai yang nantinya diletakkan dekat dengan Great Barrier Reef, Australia. Rencana itu seketika runtuh karena ditolak, dan di saat yang bersamaan, ide cemerlang mulai muncul. Kalau kapal pesiar ditolak, bagaimana kalau membangun hotel terapung pertama di dunia? Sebenarnya ide ini terbilang gak praktis, tapi akhirnya dieksekusi. Hotel ini didesain oleh arsitek kelautan Swedia, Sten Hostrand, yang bersepakat sama Daftarka buat nyediain teknologi yang sesuai. Konstruksi hotel dibangun di Singapura dengan biaya 42 juta dolar yang setara sekitar 588 miliar rupiah. Tapi sejak awal, konstruksi hotel menghadapi berbagai masalah, seperti sengketa kontrak dengan Singapura yang menyebabkan penundaan pengiriman. Singkat cerita, hotel ini baru dapat beroperasi di Australia pada bulan Maret 1988 setelah melewati perjalanan epik dari Singapura ke Australia. Hotel ini diberi nama Four Seasons Barrier Reef Resort yang ditempatkan di atas John Brewer Reef. Hotel terapung ini punya 7 lantai dengan panjang hampir 90 meter dan lebar 28 meter yang memungkinkan luas hotel terapung ini dapat mencapai 30.000 meter persegi. Hotel ini punya beberapa fasilitas unggulan seperti 356 tempat tidur di 140 kabin ganda, 40 kamar mewah, 100 kursi teater, klub malam, restoran kelas atas, perpustakaan, gym, bahkan sauna. Secara terpisah, hotel terapung ini menyediakan fasilitas lapangan tenis. Daya tarik utama hotel ini adalah para wisatawan bisa menikmati pemandangan terumbu karang dari kamar mereka. Bahkan, kalian bisa menjelajahi dasar laut dengan kapal selam kaca. Jadi kelihatan ya, kalau hotel ini memang diperuntukkan buat masyarakat yang punya strata ekonomi atas. Hotel ini awalnya memiliki tingkat okupansi yang tinggi. Tingkat okupansi yang dimaksud adalah seberapa banyak atau seberapa sering suatu fasilitas yang digunakan atau dihuni dalam satu periode. Four Seasons Great Barrier Reef Resort mulai muncul masalah secara bertahap. Badai tropis tahun 1988 seringkali memutuskan koneksi dari daratan Australia. Dampaknya, para wisatawan sering merasa mual dan mabuk laut selama di perjalanan. Selain itu, ada beberapa temuan yang membahayakan seperti 100 ton bangkai amunisi dan ranjau anti-tank Perang Dunia Kedua yang cuman berjarak hanya 3 km dari hotel terapung. Babak baru hotel ini dimulai. Lebih dari 1 dekade setelah berakhirnya Perang Vietnam, Vietnam mengalami reformasi pasar ekonomi di tahun 1986. Peningkatan kebutuhan akomodasi mewah ngebuat hotel apung ini menuju ke Vietnam. Hotel ini langsung dijual kepada investor Jepang dan dibawa ke kota Ho Chi Minh. Hotel ini resmi berganti nama menjadi Saigon Floating Hotel. Penduduk sekitar menyebutnya The Floater. Hotel ini mulai beroperasi pada Desember 1989 dan jadi destinasi populer terutama di kalangan wisatawan asing. Hotel ini sukses besar dan menjadi simbol kebangkitan sektor pariwisata Vietnam. Cuman, di balik simbol kebangkitan, hotel terapung ini juga menjadi simbol kesenjangan sosial di Vietnam karena sebagian besar penduduk lokal itu nggak bisa menikmati hotel ini. Paling nggak, Saigon Floating Hotel mematok mulai dari $150 hingga $600. Tarif tersebut setara dengan pendapatan orang Vietnam dalam setahun atau bahkan lebih pada saat itu. Sebenarnya nggak bertahan lama, cuma dibutuhkan 6 tahun hotel terapung ini mulai redup dan kehilangan daya tarik. Penyebabnya lagi-lagi masalah keuangan. Selain dibutuhkan biaya operasional yang besar, muncul fenomena persaingan dari hotel-hotel mewah yang berada di tengah kota. Pada bulan Agustus 1996, Saigon Floating Hotel resmi berhenti beroperasi dan pada 1 April 1999
1997, hotel terapung ini meninggalkan Vietnam dan kembali ke Singapura lagi. Pada akhir tahun 1990-an, Korea Utara dan Korea Selatan akhirnya mulai masuk ke periode relaksasi yang dimana kedua negara mulai melakukan pendekatan yang saling menguntungkan. Hyundai Asan, konglomerat Korea Selatan, manfaatin kesempatan ini buat kerjasama dengan pemerintahan Korea Utara. Kerjasama yang dihasilkan yaitu mendirikan wisata di kawasan pegunungan Kumgang, Korea Utara. Setelah beberapa renovasi, hotel terapung ini akhirnya dibeli sama Hyundai Asan dan dibawa ke Kumgang. Kumgang ini berada langsung di utaranya zona demilitarisasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kalau di total selama 30 tahun terakhir, hotel ini udah berjalan sejak 14.000 km. Setibanya di Korea Utara, hotel terapung ini berganti nama menjadi Hotel Hai Kumgang. Hotel ini dianggap sebagai simbol perdamaian dan kerjasama antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pada tahun 1998, hotel terapung ini jadi tempat resmi untuk reuni keluarga Korea yang terpecah selama Perang Korea. Bahkan, Hyundai Asan membawa turis dari Korea Selatan ke wilayah wisata tersebut untuk pertama kalinya. Hal ini yang ngebuat jumlah wisatawan meningkat sampai 250.000 wisatawan per tahun. Jumlah ini dianggap fantastis mengingat posisi hotel yang berada di Korea Utara. Di kala kesuksesan hotel ini, mulai ada peristiwa tragis yang mulai membayangi. Pada tahun 2006, Hotel Hai Kumgang sempat mengalami perubahan interior, tapi proyek perubahan interior ini mendadak berhenti pada tahun 2008. Berhentinya proyek renovasi ini disebabkan karena sebuah berita. Berita itu mengatakan kalau ada seorang wisatawan dari Korea Selatan yang gak sengaja melakukan pendakian dan masuk ke daerah terlarang militer Korea Utara. Wisatawan tersebut ditembak mati oleh prajurit Korea Utara. Sejak itu, reputasi Hotel Hai Kumgang jadi buruk dan mulai redup karena ketakutan wisatawan. Reputasinya semakin buruk setelah Kim Jong-un mengkritik hotel terapung ini pada tahun 2019. Kim Jong-un menyebutkan terlihat buruk, bahkan kumpulan tanpa karakter nasional. Akhirnya, Kim Jong-un memutuskan buat ngelakuin pembongkaran hotel ini. Hyundai Asan sebagai pemilik hotel menuntut pelindungan asetnya di Korea Utara. Kementerian Persatuan Korea Selatan menyesalkan keputusan Kim Jong-un dan mengutuk keputusan sepihak atas keputusan pembongkaran hotel tersebut. Pada awal 2020, bersamaan peristiwa pandemi COVID-19, pemerintah Korea mengumumkan penundaan penghancuran tanpa batas waktu. Tapi pada Maret 2022, media Korea Utara atau NK News melaporkan lewat analisis gambar satelit kalau Korea Utara udah mulai proses pembongkaran hotel ini di Kumgang. Robert De Jong, seorang kurator di Townsville Maritime Museum, mengatakan informasinya samar, tapi saya yakin hotel itu hanya beroperasi untuk anggota partai yang berkuasa di Korea Utara. Sebenarnya, hotel terapung ini udah jadi saksi bisu bahkan ide revolusioner buat sektor pariwisata dunia. Terlebih, hotel ini punya nilai sejarah dari 1988 dan sampai saat ini, untuk membangun hotel terapung yang baru di dunia bisa dikatakan sangat mustahil karena besarnya anggaran yang dibutuhkan, mulai dari kebutuhan material, alat konstruksi, sampai tenaga ahli. Jadi cukup disayangkan kalau hotel ini beneran udah mulai masa pembongkaran karena ngeliat potensinya yang cukup besar buat jadi destinasi alternatif selain kamar pesiar atau hotel mengapung yang cenderung tidak bisa melakukan mobilisasi. By the way, kalau kalian pengen tahu asal-muasal penggambaran kereta seperti film Snowpiercer, ternyata sebuah mega proyek dari rezim Nazi, kalian bisa klik video yang di sebelah kiri. Dan kalau kalian pengen tahu kereta Uni Soviet yang ternyata senjata nuklir canggih dan baru saja terungkap, kalian bisa klik video yang sebelah kanan. Thank you for watching and see you in the next video.